Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan pendidikan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Jatisawit, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu staf karyawan SDN 02 Jatisawit. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang guru SDN 02 Jatisawit dengan agenda acara yaitu penyampaian diseminasi tentang disiplin positif untuk pembuatan keyakinan kelas. Untuk Bapak Ibu semua hadirin, di kesempatan ini kami akan menyampaikan apa toh itu yang dinamakan disiplin positif dan keyakinan kelas. Mungkin dulu kita sering mendengar tata tertib, akan tetapi tata tertib terdahulu itu hanya istilahnya sebuah penyamaan. Jadi mungkin di kelas itu antara kelas 1, kelas 2 dan kelas yang lain itu sebenarnya kondisinya itu berbeda. Jadi kalau untuk tata tertib itu disamakan sebenarnya kurang efisien dan kurang istilahnya tepat. Jadi antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 6 dan semua kelas itu sebenarnya memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, jadi di sini nanti saya sedikit belajar, mari kita belajar bersama tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif sendiri itu dari Dr. William Glasser menyampaikan disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi untuk anak, untuk siswa, murid dan guru itu sebenarnya bisa membuat disiplin positif dari masing-masing terlebih dahulu. Nah, semua perilaku yang kita kerjakan itu memiliki tujuan. Nah, yang pertama, teori memotivasi itu menunjukkan untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri, apapun yang kita kerjakan sebenarnya itu bagaimana cara kita untuk menghargai diri kita. Jadi mungkin kita beribadah, kita sholat, kita makan, kita minum, kita berdoa, itu untuk menghargai diri kita. Karena apa? Pasti kita sudah diberi nikmat yang banyak itu tadi, akhirnya kita harus istilahnya menghargai diri sendiri. Nah, kita sebagai seseorang itu memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Akhirnya kalau kita sebagai manajer nanti dalam sebuah permasalahan itu kita berlatih bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita itu sebagai manajer tidak langsung ibaratnya menghakimi, akan tetapi kita mencari sumber dan mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah, secara umum kebutuhan manusia itu nanti ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan kasih sayang dan rasa, dan yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, makna disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinnya yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid
Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu yang kita pahami adalah kita istilahnya apa nggih? Memerintahkan seseorang untuk menjadi lebih baik seperti kita, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan adanya yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nah, nilai kebijakan universal di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kenapa? Lanjut. Nah, di sini tentang bagaimana cara kita memotivasi perilaku manusia, yaitu pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Yang kedua, motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, contohnya seperti itu. Dan yang ketiga, motivasi internal, yaitu tujuan positif, disiplin untuk menghargai diri sendiri. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu muncul dari diri kita sendiri seperti itu. Selanjutnya, menurut Ki Hajat Dewantara, merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Mungkin ini yang belum dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Katanya kita merdeka, ternyata dengan diri sendiri saja kita belum merdeka. Contoh real nyata seperti ini. Kadang kita memiliki sebuah keinginan, akan tetapi keinginan itu kita patahkan oleh rasa kita sendiri. Misal kita mau membeli ayam goreng, akan tetapi di situ apa? Akhirnya, wah kosek, sebentar, aku ingin beli kolesterol. Akhirnya apa? Kita belum merdeka dengan rasa kita sendiri, dan itu sering banget terjadi di diri kita. Selanjutnya di sini bahwa penghargaan berlaku itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini adalah mungkin yang sering kita lakukan sebenarnya. Penghargaan itu tidak harus dalam bentuk fisik. Mungkin saat anak-anak kenaikan kelas atau mengadakan kegiatan itu, terus kadang kita memberi hadiah atau kita memberi imbalan. Kadang itu malah apa? Dapat menurunkan kualitas, karena apa yang dikejar hanya sebuah hadiah, imbalan itu akhirnya kualitasnya berkurang dan juga mungkin tidak kreatif, karena intinya sudah berbeda dengan tujuan yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan, apresiasi
apresiasi itu ada beberapa contoh, yaitu pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid mungkin di satu kelas, terus pengakuan secara konsisten terus menerus itu, dan yang terakhir yaitu fokus pada proses yang kegiatan kita harus kita laksanakan. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, misalnya dalam di situ contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini contoh apresiasi kebajikan. Intinya apa? Kita memberikan penghargaan. Kalau di sini tadi tentang adanya murid baru di kelas baru, dan kita dapat menyampaikan di dalam kelas itu untuk teman-teman yang lain agar dapat menghargai, dapat membantu murid baru tersebut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini yang mungkin belum kita pahami. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalnya hukuman itu apa? Contoh, datang terlambat, anak-anak datang terlambat itu harus lari mengelilingi halaman, itu sebuah hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada, misal ya itu tadi, anak-anak sudah tahu dengan konsekuensi yang harus diterima apabila anak-anak itu terlambat. Mungkin pertama laporan dulu kepada wali kelas kalau misal sudah masuk kelas, dan mungkin itu nanti wali kelas juga menyampaikan mungkin penyebabnya apa toh kok bisa terlambat. Jadi kita tidak semena-mena langsung menghukum anak karena terlambat langsung lari, itu salah. Terus membuat anak sakit, hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun non fisik untuk jangka waktu yang pendek maupun yang lama. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Anak orang seneng disiplin. Karena apa? Setiap kesalahan sedikit langsung dihukum, itu akhirnya anak istilahnya males. Engko nek aku ngene dihukum meneh, aku nek ngene dihukum meneh. Terus untuk hukuman itu adalah sebuah paksaan. Jadi jangan sampai anak-anak nanti sering-sering, ibaratnya malah ini harus kita hindari. Yang kata hukuman itu harus kita hindari. Terus selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mungkin ini sering terjadi karena anak-anak terlambat terus disuruh lari. Setelah itu karena mungkin malu, anak-anak itu nangis malahan. Dan nangis itu adalah salah satu menyakiti diri sendiri. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan segitiga restitusi, kita akan tahu penyebab anak itu terlambat apa. Akhirnya kita nanti mempunyai solusi dari permasalahan anak itu terlambat, bukan langsung kita menghukum. Mungkin selanjutnya yaitu hukuman itu membuat rasa marah, rasa bersalah karena dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu karena hukuman itu intinya langsung, jadi tidak kita istilahnya meng-cross check dulu, intinya langsung. Akhirnya akan membuat anak itu merasa dipermalukan, merasa bersalah, dan mungkin marah dan merasa tidak dihargai. Dan itu juga mungkin pernah saya alami. Mungkin saya saat waktu sekolah di SMA, di SMP karena terlambat. Saat dulu itu kan mungkin masih terlalu ibaratnya pendidikan yang cukup disiplin dan terlalu keras, terlambat lari itu sering. Jadi sekarang kita sudah dengan penguatan profil pelajar Pancasila, kita harus berpihak pada murid. Jadi kita tanyai dulu penyebab, ibaratnya sebuah kesalahan itu apa, akhirnya kita nanti mencari solusi.
Begitu. Nah, di sini tadi saya sampaikan yaitu tentang restitusi, yaitu restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadikan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini adalah cara memperbaiki kesalahan dengan menggali potensi dari anak itu sendiri. Mungkin banyak terjadi contoh gitu. Jadi anak-anak itu mungkin berangkat terlambat. Setelah kita melakukan penyelidikan, kita menanyai, ternyata anak itu mungkin semalam tidurnya kemalaman, main HP mungkin. Akhirnya apa? Kita sebagai guru yang bijak tidak langsung menghukum karena kamu terlambat, seperti tadi saya sampaikan, lari, tidak. Tapi apa? Saya mungkin nanti anak-anak untuk memunculkan ben ora telat ki kepiye to, biar tidak terlambat itu seperti apa? Biar nanti anak-anak mencari jawaban tersendiri. Mungkin dengan apa istilahnya, tidurnya jangan terlalu malam, mungkin nanti jangan sering main HP, mungkin, dan seterusnya. Nah, di sini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu bila hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Apabila restitusi itu yaitu merupakan sebuah pilihan. Jadi pilihan nanti ki, misalnya anak terlambat, itu pilihannya kue telat meneh, apa kue gelem memperbaiki. Nah, di situ bedanya. Kalau hukuman pasti, seperti anak terlambat itu tadi, hukumannya lari. Tapi kalau ibaratnya konsekuensi, nanti mungkin sudah dibuat secara bersama. Kalau terlambat itu konsekuensinya apa, itu bisa. Sedangkan restitusi itu nanti jawaban dari restitusi itu adalah apabila anak terlambat itu ada pilihan, kue pengen telat meneh, terlambat lagi, atau kamu ingin memperbaiki biar tidak terlambat. Nah, jadi untuk hukuman itu termasuk sebuah budaya yang negatif. Kalau konsekuensi itu netral, jadi tidak baik, tidak buruk. Sedangkan untuk restitusi itu termasuk budaya yang positif. Bagaimana cara kita istilahnya apa gitu, memperlakukan anak itu dengan baik. Nah, ciri-ciri dari restitusi sendiri adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi contohnya seperti tadi, anak-anak terlambat datang ke sekolah. Setelah kita telusuri, setelah kita ajak ngobrol, berdiskusi, anak itu adalah karena mungkin semalam tidurnya terlalu malam, nonton TV atau mainan HP. Akhirnya apa? Dari restitusi nanti itu bukan untuk menebus kesalahan karena terlambat, akan tetapi belajar dari kesalahan. Kalau sudah tahu nonton TV, main HP itu akhirnya bangunnya kesiangan, berangkatnya terlambat, akhirnya anak-anak mau untuk belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Akhirnya mungkin untuk besok-besok tidurnya tidak terlalu malam dan main HP-nya dikurangi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Nah, ini mungkin sudah kita sering lakukan dengan anak-anak, akan tetapi mungkin kita belum merasa. Intinya apa? Hubungan secara dua arah antara guru dengan murid, bukan secara umum di kelas, akan tetapi langsung misalnya si guru dengan si murid A. Jadi kita memperbaiki hubungan. Karena apa? Kalau kita sering ibaratnya ngobrol berdua, diskusi berdua, kadang itu akan memunculkan suatu permasalahan yang ada pada anak-anak.
Kalau secara umum misal ada permasalahan terus kita bahas di kelas, anak itu mungkin belum mau bercerita. Misalnya ada anak terlambat. Di dalam kelas anak itu ditanyai, "Hei, kenapa kamu tadi terlambat?" Mungkin anak di situ malu untuk menyampaikan. Karena apa? Semalam anak itu main HP sampai mungkin jam 12, akhirnya bangunnya kesiangan. Anak di dalam kelas gak berani. Akan tetapi apabila kita mungkin anak itu saat istirahat kita panggil, kita diskusi, mungkin itu lebih mau bercerita. Nah, itu akan memperbaiki hubungan si guru dengan anak. Yang ketiga yaitu cirinya adalah berupa tawaran dan bukan paksaan. Nah, tawaran di sini seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Misalnya Wisnu terlambat. Wisnu, kamu kan sudah terlambat. Kira-kira kamu mau memperbaiki atau mau terlambat lagi? Nah, di situ adalah tawaran. Kita menawarkan. Jadi bukan paksaan. Wisnu, karena kamu terlambat, besok nanti kamu jangan main HP terlalu malam, jangan tidur terlalu malam. Itu berarti kita langsung istilahnya apa? Kita memaksa anak itu. Akan tapi kita harus mewujudkan dan memunculkan tawaran biar anak itu secara pribadi. Karena kalau sudah secara pribadi itu mungkin berbeda dengan sebuah paksaan yang kita sampaikan. Nah, ciri yang keempat yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, melihat ke dalam diri ini mungkin yang belum dapat kita berikan ke anak. Menggali diri baik anak ataupun guru itu mungkin jarang. Selanjutnya yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini jelas. Ini intinya karakter itu sesuatu yang muncul dari anak, bukan tindakan yang mungkin sering kita lakukan. Jewer, jiwet, mungkin perintah untuk lari, itu tindakan. Akan tetapi karakter yang kita munculkan. Anak-anak apabila ada sebuah kesalahan, besok jangan lagi besok jangan lagi ya, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya terakhir yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kita mungkin berdiskusi, kita anak-anak suruh kembali ibaratnya ke kelas lagi. Intinya anak itu sudah merasa bersalah, sudah ingin memperbaiki kesalahan, akhirnya dia bisa masuk kelompok lagi. Karena tadi kalau misalnya anak itu terlambat kita tanya di kelas, mungkin nggak dijawab. Setelah kita ajak diskusi, anak itu baru bercerita. Akhirnya kita kembalikan dengan apa? Anak itu merasa tidak mendapat hukuman, tidak dimarahi, ternyata dijak ngobrol gitu. Nah, yang ketiga yaitu tentang ini keyakinan kelas. Kalau tadi tentang segitiga restitusi, sekarang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mungkin ini sebenarnya sudah familiar dengan apa yang kita lakukan dan sering kita baca, yaitu mungkin dulu itu sebuah tata tertib kelas. Akan tetapi tata tertib sendiri kadang mungkin masih banyak yang kurang tepat dalam penggunaan kata-katanya atau mungkin dalam penggunaan kalimatnya seperti itu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3 meter menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Terus untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan.
Nah, dari budaya positif tadi akan dimunculkan nanti masuk ke lingkungan positif, kita buat keyakinan kelas dan akhirnya nanti muncul dari munculnya peraturan kelas. Nah, lanjut Mas. Terus saja. Nah, mungkin itu sedikit tentang keyakinan kelas, yaitu sebuah peraturan atau kesepakatan bersama di antara guru dan murid yang akhirnya nanti akan terbentuk suasana yang kondusif di lingkungan kelas tersebut, yang akhirnya nanti akan pembelajaran lebih nyaman dan lebih bermakna untuk anak-anak. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita sebagai pendidik nanti dapat menerapkan budaya positif baik di kelas, di sekolahan, yang akhirnya akan menjadikan pendidikan kita akan berhasil. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.